Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini saya memberikan materi yang beda dengan biasanya ya. Kalau biasanya kita hanya membahas materi dari buku Minano Nihongo saja, tapi hari ini saya akan coba untuk memberikan materi baru yang membahas materi tentang JFT Basic A2. Jadi hari ini saya akan coba untuk memberikan materi yang berkaitan dengan simulasi latihan ujian CFT Basic A2. Karena saat ini saya masih mencari format penyajian materi mana yang tepat, jadi untuk hari ini saya batasi dulu ya. Materi simulasinya ini hanya berkaitan dengan Moji to Goi, penulisan dan kosakata. Bagi teman-teman di sini yang mungkin masih baru aja nih belajar bahasa Jepang dan tidak tahu JFT itu ujian yang seperti apa, di sini saya berikan outline-nya ya. Minasang bisa pause dulu videonya, nanti bisa dibaca satu persatu mulai dari pengantar, JFT itu apa, kemudian persyaratannya apa, format ujiannya bagaimana, jumlah pertanyaan keseluruhan ada berapa, lalu durasi ujiannya berapa. Lalu untuk bagian struktur ujian, ini Minasang bisa juga temukan informasinya yang lebih detail di alamat website ada saya cantumkan di sini ya, nanti tinggal di googling aja. Kemudian untuk tanggal ujiannya ini pun juga tidak beraturan, ada kalanya 1 bulan itu bisa diadakan ujian lebih dari 10 kali. Supaya tidak ketinggalan informasinya, Minasang bisa cek sendiri di Google ya untuk alamatnya yang sudah saya cantumkan di slide ini. Kemudian untuk biayanya ini jika kita bandingkan dengan JLPT memang lebih mahal ya, yaitu Rp400.000. Kemudian berbicara tentang komposisi soal, di sini saya berikan disclaimer dulu bahwa jumlah soal yang ada di latihan soal yang saya sampaikan, yang ada di video ini tidak sama persis dengan real soal ujian. Jumlah soal yang saya sajikan di sini cuma disesuaikan dengan durasi video saja. Untuk komposisi soalnya, ini ada data yang saya dapatkan dari internet ya. Jadi untuk durasinya itu real ujiannya adalah 60 menit. Lalu untuk passing score-nya minimal kita mencapai 80%. Kemudian di sini komposisinya ada vocabulary, kosakata, pola kalimat, listening, dan juga reading. Di sini dibulatkan juga untuk jumlah soalnya itu ada 60 butir soal. Untuk rinciannya banyaknya butir soal ada di sebelah kanan ini ya. Lalu untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini hanya berkaitan dengan vocabulary. Saya berikan 40 butir soal. Dan juga saya sampaikan di awal, untuk bagian listening ini tidak saya berikan simulasinya di YouTube ya, karena cara membuatnya itu lumayan susah. Untuk minasang yang penasaran ingin mencoba simulasi ujian JFT, bagian listeningnya seperti apa, bisa menggunakan buku modul praktis JFT. Di sini sudah ada simulasi lengkap, termasuk juga listeningnya. Untuk audio filenya nanti gampang aksesnya, bisa scan barcode yang ada di dalam buku ya, nanti pakai aplikasi, sangat praktis sekali, tidak perlu pakai CD. Untuk komposisi soalnya, saya peroleh dari website yang saya tuliskan di sini ya. Untuk hasil sertifikatnya itu seperti ini ya. Ini adalah screenshot dari postingan saya di Instagram. Saya pernah ikut ujian JFT itu tahun 2022, 13 Januari. Nah, di sini untuk skor minimal lulusnya itu adalah 200. Kemudian untuk skor sempurnanya adalah 250. Pada saat ujian saya bisa mendapatkan skor 250. Wajib ya, karena pengajar. Coba kalau saya nggak dapat 250, itu mungkin akan beban mental untuk saya. Kemudian di sini sebetulnya JFT itu mencakup pengetahuan penguasaan bahasa Jepang level basic. Jadi bisa ditempuh belajarnya dengan menggunakan buku Minano Nihongo 1 dan 2 itu untuk kosakata dan pola kalimat dasar. Dan satu lagi kita juga harus mempelajari 300 kanji dasar. Untuk referensi materi yang saya gunakan untuk membuat simulasi hari ini, saya gunakan dari buku Irodori dan juga ambil dari modul praktis JFT. Untuk bagian Moji dan Goi nanti akan dibagi menjadi 4 macam soal lagi ya. Nah, di sini kita awali dari sesi soal yang pertama, Gono Imi, arti kata. Sebelumnya saya informasikan semua foto atau gambar untuk soal di sini adalah milik pexels.com.
Jika Minasang membuka halaman website yang saya cantumkan di sini, maka akan tampil di situ simulasi atau tampilan ujian di dalam komputer, di layar komputer pada saat kita ujian JFT. Jadi nanti tampilannya seperti ini, dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus rileks dulu. Jangan terlalu gugup pada saat membuka halaman-halaman soal yang disediakan di komputer. Kemudian, yang pertama, ganti kalimat soal dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada bagian Your Language, nanti kita pilih aja bagian Indonesia, bagian bahasa Indonesia, supaya memudahkan kita untuk memahami perintah dari soal-soal yang akan diberikan. Kemudian di sini kita harus teliti memahami soal dan baca jawaban. Harus teliti ya. Lalu kontrol waktu pengerjaan tapi jangan terlalu buru-buru. Jadi kita harus memastikan kita udah jalan seberapa jauh ngerjainnya dan ada masih tersisa berapa waktu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ujiannya. Nah, di sini tuh ada bagian section time remaining, nanti kita bisa pantau waktu ujiannya di sini. Kemudian, yang tidak kalah penting, kita harus scroll layar atau kursor sampai mentok ke bagian bawah. Karena kadang itu satu nomor itu terdiri atas dua soal. Jadi kalau yang di dalam layar itu kan terbatas ya. Kadang yang tampak pertama kali itu hanya soal pertama saja. Kalau tidak kita scroll teliti sampai bawah, itu ada kalanya masih ada soal yang kedua di bagian bawah. Jadi kita harus perhatikan bagian itu juga ya. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini pada bagian yang pertama, Minasang akan diberikan sebuah ilustrasi. Lalu kita akan diberikan tiga pilihan kosakata yang berkaitan dengan ilustrasi tersebut. Nah, yang di sini kita fokusnya pada pergerakan jatuhnya strawberry ya. Jatuh. Yang mana jawabannya? It's. Nih, sang. Hai. Yang betul adalah ochimas. Ochimas, jatuh. Kita lihat untuk pilihan jawaban yang lain ada kata tachimas, berdiri. Kachimas, menang. Hai, nih bang. Pilihannya kori, kippu, suji. It, nih, sang. Hai. Jawaban yang benar adalah kori, es batu. Di sini pilihan yang lain ada kipu, bisa memiliki arti kacis atau tiket. Lalu untuk suji artinya adalah angka. Hai, Sang Bang. Kita perhatikan di sini untuk gambarnya ada gambar kartu nama. Pilihan yang disajikan ada kata Meshi, Monosashi, Gakki. 3 detik, Minasan tentukan pilihannya. Jawaban yang benar adalah Meshi, kartu nama. Untuk Monosashi, artinya adalah penggaris. Gakki, artinya alat musik. Hai, Yongbang. Aktivitas ini pilihannya ada Yobimas, Hashirimas, Karimas. Minasang pilih jawabannya. Hai. Yang betul adalah Hashirimas, lari. Untuk kata Yobimas memiliki arti memanggil. Karimas memiliki arti pinjam. Hai, Gobang. Menyala. Pilihannya Tsukimas, Keshimas, Kiemas. Pilih salah satu jawaban yang benar. Hai. Jawaban yang benar adalah Tsukimas, menyala. Untuk pilihan yang lain ada kata Keshimas memiliki arti mematikan atau memadamkan. Lalu ada kata Kiemas memiliki arti mati atau padam. Keshimas ini adalah kata kerja transitif, kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan untuk kiemas ini adalah kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak memerlukan objek. Hai, Rokubang. Kita perhatikan gambarnya seperti ini. Gelap ya, suasana yang gelap. Gelap. Dari tiga kosakata ini, manakah yang memiliki arti gelap? Ada kuroi, karui, kurai. Hai. Tadashi kotae wa kurai, gelap. Untuk kuroi artinya adalah hitam. Karui memiliki arti ringan. Hai, Nanabang. Benda ini Nihongo de nan desu ka? Ada katen, gaden, garuden. It's, ni, sang. Hai, tadashi kotae wa katen. Dari kata curtain, kemudian untuk
Gaden ini adalah dari garden, dan goruden adalah golden. Mirip ya, jadi kita harus hati-hati. Hai, Haji Bang. Minasan coba baca sendiri kata-kananya ya. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Oke, sudah pilih jawabannya. Yang benar adalah switchy, dari kata switch dengan arti saklar. Untuk kata sukato memiliki arti rok, lalu untuk suripa ini berasal dari kata bahasa Inggris slipper, sandal slipper. Hai, Q Bang. Ini berkaitan dengan kata kerja memakai, tapi untuk sepatu atau untuk celana. Manakah yang tepat ada kimas, hakimas, kaburimas? Hai, jawaban yang benar adalah hakimas. Memakai bagian bawah untuk celana, rok, sepatu, sendal, dan lain sebagainya. Untuk kimas ini memiliki arti juga memakai atau mengenakan khusus untuk baju atasan saja. Kalau Minasang lihat kanjinya menggunakan kanji seperti ini ya. Untuk hakimas sebetulnya ada kanjinya, tapi tidak saya cantumkan di sini karena itu kanjinya terlalu susah untuk level JFT. Lalu yang terakhir ada kata kaburimas, ini memakai, digunakan untuk memakai benda penutup kepala seperti topi, helmet, dan lain sebagainya. Hai, Jubang, aktivitas ini Nihongo de Nandesu ka? Pilihannya ada waraimas, kawarimas, haraimas. Hai, tadashi kotae wa haraimas, membayar. Di sini ada kata pilihan yang lain, waraimas, tertawa. Lalu ada kawarimas, berubah. Oke, seperti itu ya untuk mengerjakan soal bagian gono imi, arti kata. Kita lanjut pada sesi bagian yang kedua, masih dalam naungan Monji Togoi, penulisan dan kosakata. Di sini ada gono yoho, penggunaan kata. Kita mulai dari Ichibang. Nah, di setiap nomornya kita akan diberikan satu kalimat, tapi tidak utuh. Di dalam kurung itu kosong, kita harus melengkapi kalimat, memilih satu kata dari tiga kata yang diberikan. Kita baca ya. Fudebako wa tsukue no shita ni nani-nani kudasai. Pilihannya, pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Mulai dari nomor ini, saya tidak akan membacakan jawabannya ya. Jadi pilihan jawabannya Minasang harus baca sendiri, pilih, nanti baru akan saya bantu bahas. Hai, tadashi kotae wa oite. Untuk kata oite, ini berasal dari kata kerja bentuk mas, okimas. Untuk okite, bentuk masnya adalah okimas. Lalu oshite, bentuk masnya adalah oshimas. Untuk angka yang saya letakkan di setelah kata kerja ini menandakan itu kata kerjanya masuk kata kerja kelompok satu, 2, atau 3. Kita flashback sekali lagi untuk kosakata yang digunakan. Kotak pensil, Nihongo de nandesu ka? Tadi sudah dibahas di bagian soalnya. Hai, Fudebako. Jadi kita selain berlatih untuk mengerjakan soal, kita juga berlatih untuk mengingat kosakata-kosakata baru yang kita gunakan di sini ya. Hai, nih Bang. Hao nani-nani kara nemas. Pilihannya, hai. Tadashi kotae wa migaite. Hao migaite kara nemas. Kita lihat pembahasan pilihan jawabannya. Tadi jawabannya adalah migaite. Bentuk masnya adalah migakimas. Untuk kite paling atas berasal dari kata kerja kikimas. Modoshite dari kata kerja modoshimas. Hai, sambang. Satsumai mo o nani-nani bakari desu. Pilihannya, hai. Tadashi kotae wa yaita. Satsumai mo o yaita bakari desu. Baru saja memanggang ubi. Memanggang atau membakar ubi. Untuk yaita berasal dari kata kerja bentuk mas, yakimas. Oboeta, bentuk masnya adalah oboemas. Lalu suwata, bentuk masnya adalah suwarimas. Kita ulang lagi, tadi apa namanya? Ubi. Hai, satsumaimo. Satsumaimo.
Hai, Yombang. Daikon wa nani-nani kirimas. Kita lihat di sini pilihannya. Ini adalah kata sifat ya. Kata sifat, tapi kata sifat i, bagian hiragana i paling belakang digantiku karena akan digabungkan dengan kata kerja. Oke ya, sudah pilih. Jawabannya adalah koma kaku. Lombaknya dipotong kecil-kecil. Jadi koma kaku ini berasal dari kata sifat i, koma kai, yang artinya adalah kecil-kecil. Untuk toku berasal dari kata sifat i, toi. Fukaku, fukai. Ingat, ini tadi apa namanya? Hai, daikon. Daikon. Hai, gobang. Toraku de kagu o nani-nani imasu. Pilihannya, hai, tadashi kotae wa hakonde. Toraku de kagu o hakonde imasu. Kata hakonde berasal dari kata kerja bentuk mas, hakobimas. Kemudian ada nigete, bentuk masnya nigemas. Lalu ada hete, bentuk masnya adalah herimas. Nah, di sini tadi apa? Furnitur atau mebel. Nihongo de nan desu ka? Hai, kagu, kagu. Hai, tsugi, rokubang. Abunai desu kara, ano hashi o nani-nani de kudasai. Pilihannya, saya bantu di sini, hashi di sini bukanlah sumpit, melainkan jembatan. Oke ya, yang benar adalah wata ranai. Wata ranai de kudasai. Tolong jangan menyeberang. Kita lihat di sini untuk wataranai, bentuk masnya adalah watarimas. Untuk makenai, bentuk masnya makemas. Lalu untuk sutenai, bentuk masnya adalah sutemas. Hai, nanabang. Shorai engineer ni nani-nani desu. Pilihan jawabannya, hai. Tadashi kotae wa naritai desu. Ingin menjadi. Engineer ni naritai desu. Ingin menjadi teknisi. Kita cek satu-satu pilihan jawabannya, mulai dari naritai. Ini berasal dari kata kerja bentuk mas, narimas. Kemudian yang paling atas ada naraitai. Bentuk masnya adalah naraimas. Lalu narabitai. Bentuk masnya adalah narabimas. Hai, Hachibang. Kyoto eki de nani-nani hou ga ii desu. Ini bisa kita bayangkan kita sedang naik kereta. Kemudian ada orang yang memberikan saran sebaiknya bagaimana? Karena ada hou ga ii desu, ini merupakan saran. Pilihannya adalah hai. Tadashi kotae wa orita. Orita hou ga ii desu. Sebaiknya turun. Sebaiknya turun di stasiun Kyoto. Untuk orita, bentuk masnya adalah orimas. Ini grup 2 ya, grup 2 pengecualian, hati-hati. Lalu atsumeta, bentuk masnya adalah atsumemas. Motta, bentuk masnya adalah mochimas. Hai, Kyubang. Kazoku no tame ni uchi yo nani-nani to omotte imasu. Pilihan jawabannya, hai. Tadashi kotae wa tate yo. Uchiyo tateo to omote imasu. Bermaksud untuk membangun rumah. Jadi ini adalah pola kalimat yang kita gunakan pada saat untuk mengungkapkan maksud atau sebuah rencana yang akan kita lakukan. Ini menggunakan kata kerja bentuk ikoke, bentuk maksud. Kita lihat untuk penjelasan kosakatanya ya. Tadi ada tateyo, memiliki arti bermaksud untuk mendirikan. Bentuk masnya yang normal adalah tatemas. Lalu untuk koyo dengan arti bermaksud untuk datang. Bentuk masnya adalah kimas. Tsutaeyo bermaksud untuk menyampaikan. Bentuk masnya adalah tsutaemas. Hai, Jubang. Kutsuo nani-nani heya ni hairimasu. Pilihan jawabannya, hai. Tadashi kotae wa nuide. Kutsuo nuide.
melepas sepatu. Nuide, bentuk masnya adalah nunggimas. Lalu untuk shimete, bentuk masnya adalah shimemas, dengan arti menutup. Dan yang terakhir ada aruite, bentuk masnya adalah arukimas. Oke, Mojito Goi bagian yang ketiga. Ini tentang kanji no yomi, membaca kanji. Kita mulai dari Ichibang. Di setiap nomornya kita akan disajikan satu kalimat, lalu nanti ada satu kanji yang harus kita tebak cara bacanya, tulisannya dalam hiragana itu seperti apa yang benar. Dari kanji ini ya, pilihannya ada denki, denko, denshi. Minasang pilih satu jawaban yang tepat. Hai, tadashi kotae wa denshi. Denshi renji de pizza o atatamemasu. Menghangatkan pizza menggunakan microwave. Untuk pilihan yang lain, kita bisa lihat di sini ya. Tadi denshi, pilihan yang ketiga, denshi memiliki arti elektronik. Yang paling atas bisa dibaca denki. Lalu yang kedua ada denko, busur listrik. Ini minasan tidak perlu diingat untuk kosakata yang terlalu sulit. Jadi kita cukup sekedar tahu saja. Hai, nih Bang. Kalimat soalnya ini minasan baca sendiri ya. Untuk pilihannya, hai, tadashi kotae wa nama. Nama tamago ga taberaremasen. Tidak bisa makan telur mentah. Jadi di sini kanji ini dibaca nama. Nama dengan arti mentah. Lalu untuk maru ini memiliki arti bulat atau lingkaran. Lalu untuk yude memiliki arti rebus. Hai, sambang. Kalimat pertanyaannya ini pilihannya, hai, tadashi kotae wa ongaku. Watashi wa ongaku ni kyomi ga arimasu. Saya memiliki minat pada musik. Kita cek kosakata yang lain. Ongaku tadi ini ya, ongaku atau ongaku. Untuk ryori, kajinya seperti ini. Dan ega, kajinya seperti ini. Hai, Yongbang. Kalimat soalnya, pilihannya, hai, tadashi kotae wa michi. Michi no namae o kaite kudasai. Tolong tuliskan nama jalan. Michi. Seperti ini kanjinya ya. Lalu ada satu cara baca yang mirip yaitu machi. Machi, kota. Dan yang terakhir ada tsuchi, tanah. Untuk kanji tsuchi ini seringkali digunakan untuk kanji nama hari yaitu hari Sabtu, doyobi. Hai, Gobang. Kanji ini pilihannya, hai, tadashi kotae wa keiken. Hataraku keiken ga arimasu ka? Apakah ada pengalaman bekerja? Keiken. Untuk shikeng, seperti ini kanjinya. Lalu jikkeng, eksperimen. Kanjinya seperti ini. Bagian akhir dari kanjinya ini menggunakan kanji yang sama ya. Jadi kita harus hati-hati. Hai, Rokubang. Pilihannya, hai, kotae wa kangaemasu. Benkyou no hoho wo kangaemasu. Memikirkan metode belajar. Kangaemasu memikirkan. Hoho bisa memiliki arti metode. Kita cek untuk kanji-kanji yang lain. Kanggaimas menggunakan kanji ini, lalu ada oshiemas, dan yang terakhir ada kazoemas dengan arti menghitung. Mirip ya kanjinya. Hai, Nana Bang. Pilihannya, hai. Tadashi kotae wa jubung. Jubung memiliki arti mencukupi. Pati no nomimono wa jubung desu ka? Minuman pestanya apakah mencukupi? Kita cek dulu untuk pilihan jawabannya ya, mulai dari jupung. Jika hiragana full menggunakan maru, maka ini artinya adalah 10 menit. Jupung.
Untuk jufung tidak ada artinya. Ini sebagai jebakan saja atas bunyi yang mirip dengan jupung dan jubung. Lalu untuk jubung itu sendiri memiliki arti mencukupi. Setelah kita bisa memahami konteks kalimat dari segi artinya ya, maka kita bisa menebak nih, ini yang cocok kosakatanya artinya 10 menit atau mencukupi ya. Oh, ternyata berkaitan dengan minuman yang digunakan di pesta, tidak terkait dengan waktu. Jadi yang tepat adalah jubung. Hai, hachi bang. Pilihannya, hai, tadashi kotai wa aoi. Aoi boshi o kabuteiru hito desu. Orang yang sedang memakai topi biru. Untuk akai, kanjinya seperti ini. Yang terakhir ada amai, memiliki arti manis dengan kanji yang seperti ini. Hai, Q bang. Pilihannya, Tadashi kotai wa mijikai. Shiai no jikan wa mijikai desu. Waktu pertandingannya pendek. Untuk kata yang pertama, cikai memiliki arti dekat. Mijikai yang merupakan jawaban yang benar, pendek. Dan yang terakhir ada nagai, memiliki arti panjang. Hai, Jubang. Pilihannya, hai. Tadashi kotai wa inshoku. Inshoku. Toshokan no naka de inshoku wa dame desu. Ini maksudnya adalah di dalam perpustakaan makan minum itu tidak boleh. Karena ini terdiri atas kanjinya makan, kanjinya minum dan makan. Minumnya dulu ya bagian ing, nomimas, dan baru tabemas. Inshoku, makan minum. Lalu untuk washoku, artinya adalah makanan ala Jepang. Dan yang terakhir ada yoshoku, makanan ala Barat. Sekarang kita masuk ke sesi yang keempat, yaitu kanji no imito yoho, penggunaan dan arti kanji. Kita mulai dari soal yang pertama. Di setiap nomor kita diberikan satu kalimat. Kalimatnya belum utuh ya, ada bagian yang kosong di dalam kurung. Ini yang harus kita masukkan menggunakan kata yang ditulis dalam kanji yang tepat. Atsui no de nani nani o akete kudasai. Karena panas, tolong buka titik-titik. Di sini pilihannya ada kanji satu, 2, dan 3. Kira-kira yang mana yang benar? Pilih salah satu. Hai, tadashi kotae wa mado. Mado akete kudasai. Jawaban yang benar adalah kanji yang kedua, yaitu dibaca mado. Mado akete kudasai. Kita lihat untuk kanji yang lain ya. Kanji yang pertama dibaca sora dengan arti langit. Yang kedua yang menjadi jawaban benar, mado, jendela. Dan yang terakhir, ini adalah kanji uru atau urimas. Kalau kita tulis menggunakan uru, maka bagian ru dijadikan okurigana atau bagian hiragana yang ditulis di luar kanji. Uru dengan arti menjual. Hai, nih Bang, saya tidak akan bantu baca, Minasang harus baca sendiri untuk soal kalimatnya. Pilihan jawabannya, hai, tadashi kotae wa omoi. Omoi hako wa hitori de motemasen. Kotak yang berat tidak bisa dibawa sendirian. Kita cek untuk kanji yang lain. Kanji yang pertama tadi ya, omoi, berat. Yang satu juga bisa dibaca omoi dengan arti pikiran. Dan yang ketiga ini adalah kanji kuroi dengan arti hitam. Hai, Sangbang. Pilihan jawabannya, hai, tadashi kotae wa yume. Kono yume na kashu shitte imasu ka? Kita lihat untuk kanji yang lain. Yang pertama ada dibaca namae, nama. Lalu yume, terkenal. Dan yang terakhir dibaca Xiame, nama perusahaan. Hai, Yongbang. Pilihan jawabannya, hai, tadashi kotae wa kanji yang kedua dibaca jiu. Jiu ni iken o itte kudasai. Kanji yang pertama dibaca ikeng dengan arti pendapat.
Yang kedua, jiu, bebas. Dan yang terakhir ada yoji, urusan atau keperluan. Hai, go bang. Pilihan jawabannya, tadashi kotae wa kanji yang pertama, shinsetsu. Ano hito wa shinsetsu de kirei desu ne. Ramah dan cantik ya. Untuk kanji shinsetsu lebih jelasnya seperti ini. Dan yang kanji kedua, ryoshin, kedua orang tua. Yang terakhir dibaca shimbun, koran. Rokubang, hai. Tadashi kotae wa kanji yang terakhir, chizu. Chizu o mite yubinkyoku ni ikimasu. Pergi ke kantor pos dengan melihat peta. Kita lihat dulu kanji pertama yang muncul. Ini dibaca toke, jam. Yang kedua, hongya, toko buku. Baru yang ketiga dibaca chizu, peta. Hai, Nana Bang. Pilihan jawabannya, hai. Tadashi kotae wa go kazoku. Kazoku memiliki arti keluarga. Jawaban yang benar kanji yang terakhir ya. Kita lihat untuk kanji yang pertama dibaca ryoko. Untuk ryoko, hati-hati, yang panjang itu adalah bagian ko, bukan bagian ryo. Kanji yang kedua dibaca kaji dengan arti pekerjaan rumah. Yang ketiga baru dibaca kazoku. Hai, hachi bang. Pilihan jawabannya, tadashi kotae wa kirimasu. Hocho de niku wo kirimasu. Kanji yang kedua ya. Memotong daging menggunakan pisau dapur. Hocho bisa kita artikan pisau dapur. Kita lihat kanji yang lain. Kanji yang pertama dibaca okurimasu, mengirim. Kirimasu, memotong. Dan yang terakhir dibaca torimasu, mengambil. Hai, Q bang. Pilihan jawabannya, tadashi kotae wa kanji yang pertama. Koko sotsugyo shimashita. Kyonen koko sotsugyo shimashita. Kita lihat kanji yang lain cara bacanya apa saja ya. Yang pertama tadi sudah ya, ada koko, kemudian kanji yang kedua koeng, taman, dan yang ketiga dibaca kojo, pabrik. Hai, Jubang. Pilihannya, tadashi kotae wa kanji yang kedua, abura. Abura de moyashi o itamasu. Menumis tauge menggunakan minyak. Di sini ada kata moyashi, bisa kita artikan tauge atau kecambah ya. Itamemas memiliki arti menumis. Untuk kanji, di sini kanji yang pertama dibaca umi, laut. Yang kedua, abura, minyak. Dan yang ketiga ada ase, keringat. Hai minasan, kyo no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan simulasi JFT yang khusus membahas Mojigoi kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Ini sementara saya coba masih membahas Mojigoi saja. Jika Minasang merasa ini perlu dilanjutkan materi simulasi JFT-nya, atau mungkin ada saran lain untuk penyajiannya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kalau rame, saya akan lanjutin. Kalau tidak rame, mungkin saya akan fokus dulu untuk menyelesaikan pembahasan materi dari buku Minano Nihongo, baik Mina 1 maupun Mina 2. Dan jika Minasang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram saya. Ada di sini Instagramnya ya namanya. Bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo. Yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya.
Dan bagi minasang yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang bisa digunakan untuk membantu kelancaran progres belajar sehari-hari, silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe atau minasang bisa juga hubungi mereka melalui kontak WhatsApp admin yang tertera di sini. Nanti bisa konsultasi, bisa minta dipilihkan buku mana yang sesuai dengan keperluan minasang saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke, Minasang, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigato gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video belajar berikutnya ya. Hai, bye-bye.